Selamat, Anda sudah menemukan channel yang akan membimbing Anda ke jalan yang lurus menyelesaikan skripsi. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mufajaruddin Asnan di channel kesayangan kita bersama, Asnan Way. Without you kami tiada arti, with you kami sangat berarti. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Selamat menjalani tahun yang baru, optimis baru selesai skripsi ya. Tahun ini kalau bisa di bulan-bulan yang terdepan itu harus selesai ya, kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya diusahakan. Baik teman-teman, ini sedikit pemetaan ya, kita buat semacam peta konsep mind map, bahwasanya ketika teman-teman memilih pendekatan kuantitatif, maka itu tidak bisa lepas dari apa yang namanya nanti statistik ya, statistik sampai nanti ke teknik analisis datanya. Jadi kalau statistik kita bisa bagi menjadi dua ya. Statistika itu kan ilmu yang mempelajari tentang angka ya, persentase, rata-rata dan seterusnya. Itu pun sama juga kata-katanya gitu ya. Maka ada dua, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif maka dia berupa kata-kata. Kalau kuantitatif berarti berupa angka-angka. Itu dasarnya dulu. Jadi kalau teman-teman nanti endingnya itu ada angka-angkanya, ya jangan mengklaim itu kualitatif ya teman-teman, itu pasti kuantitatif. Ada persentase, rata-rata, yaitu kuantitatif, nggak bisa ditawar meskipun jelas ada kata-katanya gitu ya, itu clear. Kemudian kuantitatif juga dibagi dua, yaitu statistik inferensial dan statistik deskriptif ya. Statistik deskriptif dulu baru statistik inferensial. Statistik deskriptif berarti dia akan menghitung atau mencari mean, rata-rata, kemudian median, nilai tengah, modus, desil, persentil, kuartil, tel, dan juga simpangan baku, simpangan rata-rata, simpangan harmonik dan seterusnya ya, sampai ragam atau varian. Intinya dia tidak menyimpulkan. Kalau statistik inferensial maka dia itu sampai ke uji-uji sehingga dia bisa menyimpulkan, oh ini ada pengaruh, oh ini ada hubungan, oh ini efektif dan seterusnya gitu ya, itu clear. Setelah itu teman-teman, yang kuantitatif juga kita bagi menjadi dua, yaitu kalau dilihat dari penelitian ya, yaitu eksperimen dan juga non eksperimen. Kita skip dulu yang non eksperimen, kita lanjut ke yang eksperimen. Eksperimen itu dibagi dua ya, meskipun banyak, yaitu true eksperimen dan juga quasi eksperimen. Apa bedanya? Kalau true itu benar-benar menjaga ya, menjaga harkat dan martabat, menjaga harkat dan martabat variabel yang ingin diteliti, diukur. Kalau yang kuasi itu masih memungkinkan untuk adanya faktor lain yang masuk, bisa jadi menjadi pengaruh, mempengaruhi gitu ya, misalnya, atau membuat lebih efektif gitu ya. Jadi itu. Nah, sama bedanya apa nanti? Nah, kalau di kuasi di true itu biasanya di lab-lab gitu ya, fisika, teman-teman fisika, kimia, biologi cocok ya. Kalau teman-teman pendidikan lebih cocok pakai kuasi gitu ya. Kemudian keduanya itu pasti ada kelas kontrol, kelas eksperimen, meskipun nanti di kuasi teman-teman ada pilihan desain di mana one group gitu ya, satu kelas saja tidak masalah. Kemudian setelah itu akan dipetakan lagi jadi tiga, yaitu ada pengaruh, ada efektivitas, sama hubungan. Untuk pengaruh dan efektivitas itu relatif sama, uji hipotesisnya nanti ujung-ujungnya uji T gitu ya, meskipun uji T yang mana nanti bisa kita tengok lagi. Nah, kan itu mau melihat perbedaan rata-rata ya, nilai rata-ratanya ya, kemampuan apapun itu. Nah, itu akan dilihat uji T. Uji prasyaratnya ya normal,
yang wajib ya kan. Nanti tengok kalau ada dua kelompok homogen dan seterusnya. Kemudian endingnya sama uji T, jadi pengaruh maupun efektivitas. Bedanya adalah kemarin ada di latar belakang, kalau pengaruh berarti ya kemukakan tentang pengaruh-pengaruh yang terdahulu. Kalau efektivitas ya efektif gitu kan, udah selesai. Kemudian kalau yang hubungan, nah itu teman-teman harus tengok jenis datanya ya. Kalau sama-sama interval berarti dia bisa pakai KPM atau korelasi produk momen. Kalau interval sama ordinal, karena pakai angkat bisa pakai atau sama-sama ordinal itu bisa pakai Rank-Spearman atau Tokendal gitu ya. Pokoknya teman-teman kalau ada kebingungan di teknik analisis data kuantitatif, silahkan kita chat ya, kita selesaikan secara tuntas dan berjamaah dan kekeluargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.